Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini adalah kajian kitab Nashoihul Ibad versi bahasa Indonesia. Versi aslinya di masjid kami disampaikan dalam bahasa Jawa dengan makna gantung. Mungkin ada beberapa teman yang agak kesulitan memahami bahasa Jawa dengan makna gantung seperti versi pondok. Ini kami mencoba membantu, mudah-mudahan bermanfaat. Ini makalah yang ke-9 untuk versi yang 44. Ini adalah asar, bukan hadis. Jadi ini ucapan khalifah, bukan hadis Nabi. Ini adalah ucapan dari Khalifah Utsman bin Affan. Yang kita kenal, beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang utama juga, salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Dia adalah khalifah yang ketiga dengan masa jabatan yang termasuk lama, sangat lama dibanding yang lain, maksudnya 12 tahun mulai tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Dan kelebihan yang lain, beliau adalah menantu Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan istilah Dzun Nurain. Mereka adalah pemilik dua cahaya. Mereka menikah dengan dua putri Nabi, yaitu putri Nabi yang kedua Ruqayyah dan putri Nabi yang ketiga Ummu Kulsum. Dalam kitab Fadail As-Asobah bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang Utsman, maka beliau menjawab, Utsman itu seorang yang memiliki kedudukan terhormat dan dipanggil dengan Dzun Nuraini, di mana Rasulullah menikahkannya dengan kedua putrinya. Makanya beliau disebut pemilik dua cahaya. Sifat yang lain, beliau juga sangat dermawan. Terbukti saat perang Tabuk, dia mendermakan atau menyumbang 950 unta, 70 kuda, dan juga dia mewakafkan sumur yang diberi mahal dari seorang Yahudi. Teman-teman bayangkan, 950 unta, kalau satu unta katakanlah 25 juta, bahkan bisa lebih, mungkin itu taksiran paling murah, itu saja sudah terbilang 24 miliar, ditambah 70 kuda, anggap saja satu kuda katakanlah 50 juta, sudah 3,5 M. Belum sumur yang dibeli orang Yahudi, dia beli dengan 35 dirham. Anggap saja satu dirham 4.000 rupiah, sekitar 40 juta. Okelah, kira-kira dia menyumbang sekitar 30 miliar lah. Hal yang luar biasa. Ini yang terjadi pada diri Utsman bin Affan. Ya, orang yang sangat sejahtera, orang yang sangat kaya, tapi dengan kayanya dia rela menyumbangkan untuk Islam sekian besar. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa ada 4 perkara yang lahirnya merupakan sebuah fadilah, merupakan sebuah keutamaan, sedangkan batinnya, sedangkan kontennya merupakan suatu kewajiban bagi kita semuanya. Apa itu? Yang pertama, mukhalatatus sholihin ay qaimina bi huquqillah ta'ala wa huquqil ibad, fadilah wal iktida'u bihim fil af'alihim sholihah. Jadi bergaul dengan orang-orang soleh itu sebuah keutamaan, sebuah kebaikan. Terus siapa orang soleh itu? Itu soleh itu apa? Soleh itu bahasa Arab.
Kurang lebih artinya bermanfaat, tidak mengandung keburukan, tidak mengandung kerusakan. Hal yang baik lah kira-kira begitu. Ya baik pribadinya, baik ucapannya, baik sikapnya, dan tentu juga baik perbuatannya atau perilakunya. Ada seorang ulama yang membedakan soleh dunia dan soleh akhirat. Soleh dunia ini ya kira-kira pandangannya etis saja, bermanfaat bagi orang lain, bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan orang ateis pun bisa melakukan kalau soleh dunia. Yang penting baik, bermanfaat, jujur, adil, ya soleh dunia. Tapi tentu yang kita bahas ini adalah soleh ukhrawi, soleh yang berdimensi religius, berdimensi spiritual, yang sekaligus dia juga mencakup dimensi etis, dimensi duniawi. Karena memang orang Islam harus seimbang dunia dan akhirat itu ya. Jadi orang-orang yang menjalankan amal soleh, nahi mungkar, inilah orang-orang soleh. Orang yang menjalankan sholatnya tepat waktu, tidak pernah meninggalkannya. Dia menjalankan zakat jika sudah sampai nisabnya. Dia juga puasa fardu. Dia juga haji kalau dia istitoah, kalau dia mampu. Apakah mampu fisiknya, apa mampu hartanya, atau mampu melaksanakannya lah. Atau yang paling kecil, dia menyingkirkan duri jalan, menyingkirkan paku-paku di jalan. Inilah orang-orang soleh. Bagi manusia bermanfaat, bagi Allah, dia menjalankan perintah Allah. Jadi bergaul dengan orang-orang seperti ini adalah sebuah kebagusan, sebuah keutamaan, sebuah kebaikan. Tentu kalau kita bergaul dengan orang soleh, ya sedikit-sedikit kita akan tertular lah. Allah mencontoh lah. Tentu kita akan sungkan, masa kita bersama kiai main gaple, ya nggak mungkin lah. Sama kiainya kita main remi, ya nggak mungkin lah. Sama halnya kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, tentu kita akan berbau wangi. Syukur baunya ini sampai ke rumah atau sampai bertahan lama. Ya, syukur-syukur kita mencontoh perbuatan baik orang soleh ini juga bertahan lama, tidak waktu bergaul saja. Tentu kita sungkanlah masa dengan kiainya mau rokokan makruh, ya sungkanlah. Kita mau berkata jorok, ya sungkanlah. Akhirnya kita ya bisa mendengarkan diri berbuat baik karena pergaulan kita orang-orang baik. Tapi bayangkan kalau kita bergaul dengan orang-orang tidak baik, orang-orang fasik, ya tentu kita mau berbuat fasik pun tidak sungkan karena teman kita juga sama seperti itu. Makanya kata Sayyidina Utsman, bergaul orang soleh ini sebuah keutamaan. Tapi meniru jejak langkahnya, perbuatan yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar, itu sebuah kewajiban. Ya, itu sebuah kewajiban. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya. Amin. Lalu yang nomor 2, wa tilawatil Quran wal amalu bihi ay bima fil Qur'ani minal awamiri wan nawahi. Jadi yang nomor 2 yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu membaca Al-Quran. Ini adalah sebuah keutamaan. Mengamalkan isinya sebuah kewajiban bagi muslim dan mukmin. Tilawah, membaca. Atau mungkin kita tadarus, mengkaji isinya. Atau bahkan kita menghafalkan. Dan tentu yang sangat penting adalah memang melaksanakan. Tapi bagaimana orang melaksanakan kalau tidak pernah membaca, tidak tahu isinya? Bahkan Nabi pernah bersabda, orang yang membaca Al-Quran itu pahalanya dihitung per huruf, bukan per kata. Kalau alif, lam, mim bukan 1 huruf, tapi dihitung 3 huruf. Bahkan orang yang membacanya belum lancar, masih terbata-bata, itu akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. 1 pahala membacanya, kedua pahala karena kesungguhannya.
Luar biasa, subhanallah. Mari kita biasakan setiap hari kita membaca Al-Quran. Walaupun tidak banyak, syukur banyak ya gitu ya. Jadi memang pernah Nabi bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu akan berlipat menjadi 10 kebaikan. Luar biasa, subhanallah. Mari kita biasakan, ya, kita biasakan membaca Al-Quran. Di hadis yang lain Nabi juga pernah bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Yang kedua, sekarang kita lanjut yang nomor 3, yang disampaikan oleh Utsman bin Affan. Yang nomor 3, wa ziyaratul kubri wal isti'daduha wal isti'dadulaha. Jadi yang ketiga adalah ziarah kubur. Ini adalah sebuah kebaikan. Ziarah kubur yang akan membuat kita ingat pada mati. Kita harus ibroh, harus mengambil pelajaran dari ziarah kubur ini. Orang yang sadar akan pergi yang sangat jauh tentu akan menyiapkan bekal yang sangat banyak. Ya, bekal kita tentu amal soleh, amal jariah, anak-anak yang soleh yang mau mendoakan, ilmu yang bermanfaat. Dan kita sudah yakin sebagai umat Islam, kematian bukanlah akhir sebuah kehidupan, tetapi justru kita masuk pada kehidupan babak baru, kehidupan di alam barzah yang merupakan bagian dari kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal abadi. Karena kehidupan kekal yang abadi tentu kita harus menyiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Kampung asli orang mukmin ini adalah surga, adalah akhirat, bukan dunia. Kita kan sudah punya passwordnya, kita punya kuncinya, yaitu kunci surga, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi yakin saja kita masuk surga, kita sudah punya kuncinya. Dan kunci neraka kan tidak punya kita ini. Sekali lagi, tentu dunia itu juga sangat penting, tapi akhirat juga sangat penting. Dan Islam memang mengajarkan hidup ini balance. Hidup ini adalah seimbang, fid dunya hasanah, di dunia ya kebaikan, dan fil akhirati hasanah, di akhirat juga kebaikan. Jadi ziarah kubur itu kebaikan, menyiapkan diri, bekal untuk masuk di dalam kehidupan setelah mati, itu adalah sebuah kewajiban. Mudah-mudahan kita bisa menyiapkannya dengan baik, amin. Yang terakhir, wa iyadatul maridi fadilah wa tikhadu wasiyah faridah. Jadi menengok orang sakit ini adalah sebuah kebaikan, sedangkan menasihatinya adalah sebuah kewajiban. Tentu kita akan menyampaikan kepada beliau, membesarkan hatinya, memotivasinya bahwa sakit ini memang ujian dari Allah, sakit ini memang peringatan dari Allah. Dengan sakit ini, insya Allah dosa-dosa kita akan dikurangi oleh Allah. Dan bisa juga sakit ini sebuah peringatan bahwa kita ini manusia, tidak selamanya sehat. Bisa juga sakit ini tanda-tanda kita mendekati kematian, bisa jadi, walaupun tidak ada hubungannya antara mati dengan sakit. Jadi saudara-saudara sekalian, ada 4 yang disampaikan Utsman bin Affan. Insyaallah itu kami hanya membantu menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat, teman-teman bisa memahami tentu dan bisa melakukan isinya. Kira-kira cukup sekian. Kita alhamdulillah. Jika bermanfaat, tolong bantu subscribe dan like, dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.